salah satu bentuk pengembangan Indonesia yang khususnya ya yang berada di Kampung Bandar ini, karena Kampung Bandar inilah yang kampung cikal bakalnya pertamanya menjadi kota Bandar, jadi asal kota Bandar Kampung Bandar ini. Nah, yang dulu bernama kawasan ini bernama Semarang. Seperti biasanya lah, jadi jelas sebagai transportasi air yang meliputi transportasinya dari Pekanbaru ke Riau Kepulauan. Riau ini kita cuma satu daerah, Riau ini cuma ada satu daerah, satu provinsi. Dari satu provinsi ini terbagi lagi ada Riau Daratan, Riau Kepulauan. Kalau sekarang kan Riau Kepulauan itu kan udah bentuk provinsi sendiri, tapi masih ada bagian kepulauannya. Sampai yang lama itu masih masuk dalam Riau Daratan. Jadi gunakanlah untuk transportasi air, untuk keperluan tas pakonya, arus penumpangnya. Kalau cerita lainnya lagi yang jelas dari dulunya dari zamannya saya kecil, karena hubungan provinsi Riau ini dekat dengan negara luar, jadi seluruh banyak di sini. Penumpang kalau lebih banyak di kelurahan Kampung Bandar, Kampung Dalam, mungkin daerah Tanjung Priok sedikit. Penumpang lebih banyak di sini. Yang dulu disebut seluruh ini barang smoker. Dari seluruh itu namanya smoker, barang smoker. Kebetulan di halaman rumah saya ada sebuah sumur. Yang saya tahu sumur itu sudah berumur ratusan tahun. Dan saya sekarang berumur 80. Saya berumur sekarang lebih kurang 52 tahun. Dan orang tua saya 2015 kemarin meninggal dalam usia 80 tahun. Sedangkan sumur tersebut sudah ada jauh dari sebelum adanya orang tua saya, yang merupakan salah satu sumur yang memenuhi kebutuhan air minum, khususnya daerah Kelurahan Kampung Bandar sampai ke Kelurahan Kampung Dalam. Dan dulunya kalau sekitar tahun 80-an sampai awal 90-an masih banyak yang mengambil air di sana dan diperjualbelikan, dan bisa mencapai gelombang airnya itu sampai 15 sampai 20 menit lah. Ya melayanilah permintaan air. Oh, itu sekarang nggak habis-habis. Kalau sekarang mungkin dihabiskan yang memakai kami keluarga aja dan orang-orang tertentu aja. Kalau dulu dengan kondisi 20 gerobak yang diambil saban menit gitu, ya alhamdulillah. Kalau puasa airnya nggak pernah kering, dan seperti itu aja. Sejarah lah pada umumnya gitu. Kalau saya lihat secara memang kurang perhatian dari generasi muda untuk masalah sejarah ini. Dan saya juga yang tergabung di dalam grup sejarah wisata yang ada di grup ada WA-nya ini, memang saya rasa terasa kurang perhatian dari pemerintah untuk masalah wisata atau memelihara sejarah yang ada di lingkungan Kampung Bandar atau Kampung Dalam ini. Kenapa saya bilang begitu? Seperti yang kita tahu, dulu Jalan Sinaplan ini di kiri kanan Jalan Sinaplan ini dipenuhi oleh rumah-rumah adat asli orang Pekanbaru, rumah panggung. Sekarang satu biji pun nggak ada lagi yang tersisa. Paling ada
yang tersisa rumah ini, rumah kampung Melayu yang di depan Binteng. Itu aja tersisa rumah. Satu sih. Nah itu pun kemarin ya dari yang pihak pembeli betul-betul ingin melestarikannya ya itu boleh dijual sekarang. Kondisinya bagus. Nah, tapi memang udah lari dari kondisi aslinya. Tapi semua mereka menampilkan bagaimana bentuk aslinya. Tapi ditanah di tempat yang sama. Kalau yang ingin saya sampaikan itu adalah menumbuhkan kesadaran. Saya minta itu kesadaran dari masyarakat agar mari bersama-sama kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke aliran Sungai Siak. Karena hal ini sangat mempengaruhi abrasi dan kedangkalannya, khususnya yang berdomisili di sepanjang bantaran Sungai Siak. Tapi kalau bicara untuk pendangkalan itu kenapa sampah juga sampai sampai banyak begitu yang masuk ke Sungai Siak, kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang mereka yang ada di bantaran Sungai Siak. Kenapa? Karena dari Sungai Siak ini sendiri terdiri yang di Kota Pekanbaru ini aja kan terdiri dari berapa biji, beberapa buah anak sungai lagi, seperti Sungai Sair, seperti Sungai Limau, Sungai Sair, Sungai Limau, Sungai Sago, Sungai Senaplan, Sungai Pareman yang di Tampan, Sungai Air Hitam ya, atau Sungai Sibam yang di daerah Tampan Ujung sana. Itu semuanya bermuara ke Sungai Siak. Dan sungai itu mengalir dari Kota Pekanbaru. Jadi kalau kondisi hujan, itu sampah yang hanya melalui anak-anak sungai itu yang langsung ke Sungai Siak itu banyak, bukannya sedikit. Jadi pendangkalan Sungai Siak itu oleh sampah bukan tidak sepenuhnya disebabkan oleh masyarakat yang di bantaran sungai, juga dari anak-anak sungai yang berada di Kota Pekanbaru ini banyak yang bermuara ke Sungai Siak. Kalau misalnya limbah dari perusahaan pernah nggak? Kalau limbah perusahaan yang kita tahu, kalau untuk daerah Pekanbaru ini dulunya yang ada limbah ya pabrik karet Fikri. Itu aja yang ada di Pekanbaru. Yang kalau di daerah lagi agak ke hilir ya paling adanya Indakian. Serta pabrik-pabrik lain lagi mungkin ada Solar Gratia, ada RWS, ada apa lagi itu. Dulunya. Sekarang yang seperti kita tahu pabrik karetnya Refri kan udah pindah, malah udah dirobohkan sama sekali, ada lagi. Dan makin ke hulu itu tuh di daerah Tapung Kanan, itu di daerah Danau Lancang, daerah Danau Lancang sama Sikijang, di situ kan perkebunan sawit. Dan juga ada pabrik sawit di sana. Sekitar awal tahun 90-an itu pernah ada terjadi, entah apakah ini kebocoran atau sengaja dibocorkan, saya nggak tahu. Keluarlah limbah dari pabrik sawit tersebut yang mengakibatkan matinya ikan di sepanjang Sungai Siak di daerah Tapung Kanan. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, yang parahnya itu kejadian yang pertama. Kenapa saya bilang itu ikan yang mati dari Tapung Kanan daerah Sikijang sampai Kota Pekanbaru ini ikannya mengapung. Berapa jauh aliran limbah yang dikeluarkan ini. Kenapa saya berani begitu? Kalau kejadian yang kedua, kejadian yang pertama itu saya berada di daerah Kota Batak namanya. Kota Batak, daerah Tapung Kanan. Saya berada di sana. Waktu itu lebih kurang seminggu mau bulan puasa, saya bawa orang tua. Kebetulan orang tua saya kan, orang tua dari orang tua saya dimakamkan di sana. Jadi saya pergi ziarah ke sana. Setelah sampai di sana yang saya lihat lah itu
satu kampung sibuk mengangkat ikan dari sungai. Dan satu kampung juga di halaman rumahnya itu membuat tempat pembakaran ikan. Saking banyaknya ikan yang mereka ambil itu, tidak sanggup mereka bawa ikan itu naik ke atas. Saking banyak. Nah, terlepas dari cerita horor ataupun mistis yang ada di sekitaran Sungai Siak, potensi wisata yang ada di sana cukup menarik untuk kita nikmati. Contohnya, di sana juga cocok untuk jadi tempat berkumpul anak-anak muda, apalagi anak-anak senja sekarang. Tapi jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan, karena di sekitaran Sungai Siak ataupun Sungai Siak itu sendiri adalah tempat wisata. Jadi harus kita jaga karena ada nilai sejarah di dalamnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika teman-teman memiliki